warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Bangbayan 1, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Bangbayan 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tidak lupa saya berikan kepada junjungan alam Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umat sampai akhir zaman. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang sudah berkenan hadir pada forum diskusi Kombel Batsu Bersatu kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendengarkan pemaparan dari Pak Yusef selaku Guru Mapel PJOK yang akan menjelaskan tentang program kegiatan PJOK yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah, meningkatkan mutu guru-guru dan juga mutu pendidikan peserta didik. Komunitas belajar adalah wadah bagi guru-guru untuk mendiskusikan dan memusyawarahkan kegiatan sekolah demi terciptanya pembelajaran yang efektif. Adapun untuk susunan acara pada diskusi kali ini yaitu 1. Pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan program kegiatan, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah rekan-rekan guru semuanya, kita buka saja forum diskusi Kombel kali ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, secara pertama sudah kita buka dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Semoga acara kali ini bisa berjalan lancar sampai akhir. Dilanjutkan kepada acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Nanan Sunandar SPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Bapak hebat SD Negeri Bangbayan 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini. Tak lupa salawat sinarang salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada rekan kerja SD Negeri Bangbayan 1 yang sudah berkenan hadir pada forum diskusi komunitas belajar Batsu Bersatu. Kombel Batsu Bersatu merupakan sebuah singkatan dari komunitas belajar di SD Negeri Bangbayan 1 bersama satu tujuan, merupakan komunitas yang digagas oleh guru-guru sebagai forum diskusi untuk meningkatkan mutu guru-guru khususnya dalam bidang pendidikan, baik itu
intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendengarkan paparan dari rekan kita, yaitu Bapak Yusef Muhammad Yusuf selaku guru mata pelajaran PJOK yang akan menjelaskan tentang program PJOK yang akan dilaksanakan pada sekolah kita, sekaligus memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mendiskusikan program yang dibuat oleh beliau dari pelaksanaan PKG PJOK tahun 2024. Kita dorong Bapak Yusef Muhammad Yusuf sebagai perwakilan sekolah kita dalam kegiatan PKG PJOK ini. Semoga beliau bisa menjadi seorang tenaga pendidik yang menginspirasi rekan-rekan yang lain dan tentunya meningkatkan mutu pendidikan sekolah kita. Program beliau ini juga merupakan program praktik baik yang nantinya bisa memberikan gambaran kepada kita semua dalam hal peningkatan mutu. Selain itu, berbagai praktik baik adalah contoh program dalam kegiatan PMM yang sekarang sedang digalakan oleh pemerintah. Dengan adanya platform Merdeka Mengajar, kita dituntut untuk melek terhadap teknologi. Jangan sampai kita tertinggal oleh negara-negara yang lain. Buktikan bahwa kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang dimiliki sekolah kita mampu bersaing dengan yang lain. Hari ini program PKG PJOK yang Pak Yusef Muhammad Yusuf ikuti akan mencoba memaparkan tentang rencana tindak lanjut atau RTL. Program kerja berbasis yang dikerjakannya. Kita dengarkan program kerja yang nanti akan disampaikan oleh beliau, supaya kita semua dapat memahami apa yang nanti akan jadi agenda kita dalam komunitas belajar ini. Mungkin sambutan dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Bangbayang 1 yang sudah memberikan sambutannya. Untuk acara yang ketiga, yaitu pemaparan program kerja komunitas belajar Batsu Bersatu kepada Pak Yusef Muhammad Yusuf SPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bangbayang 1, yang saya hormati Ibu dan Bapak Dewan Guru SDN Bangbayang 1, dan tidak lupa pembawa acara, saya ucapkan terima kasih yang sudah mempersilahkan saya dan memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan program kerja atau rencana tindak lanjut yang mungkin akan kita bahas dalam forum diskusi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam tidak lupa saya berikan kepada junjungan alam, yakni Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman.
Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkumpul dalam acara forum diskusi Kombel Batsu Bersatu. Sejujurnya Kombel atau komunitas belajar Batsu Bersatu ini digagas oleh kita untuk kita dan digunakan untuk SD Bambayang 1. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya komunitas belajar bersatu ibu Batsu Bersatu ini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, di mana komunitas belajar yang dibuat oleh SDN Bambayang 1 mengandung arti atau makna itu sendiri. Kombel Batsu Bersatu adalah komunitas belajar Batsu SDN Bambayang 1 bersatu bersama satu tujuan. Nah, kenapa Kombel ini diciptakan? Itu sebagai wadah bagi Bapak Ibu guru dan juga Bapak Kepala Sekolah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan kita sebagai guru, juga mutu pembelajaran yang ada di sekolah. Kegiatannya apa saja, seperti hanya diskusi, musyawarah, ataupun praktik baik dan berbagi pengalaman. Jadi untuk komunitas belajar ini tentunya merupakan salah satu gagasan dari pemerintah untuk bisa meningkatkan indeks taraf dari pendidikan mutu di setiap sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya berdiri untuk dapat menjelaskan terkait dengan rencana tindak lanjut yang nanti akan dilaksanakan di sekolah kita. Di sini menurut pelajaran di modul 3 tentang menggerakkan komunitas belajar mengenai rancangan pembelajaran berbasis proyek, di mana kedepannya saya pribadi ingin mencoba memberikan satu pembelajaran kepada peserta didik, tentunya untuk meningkatkan kompetensi saya pribadi selaku guru mata pelajaran olahraga, adapun kompetensi dari para peserta didik, di mana nanti kita akan mencoba mengadakan sebuah turnamen bola voli antar kelas yang berjudul Batsu Bersatu dengan menggunakan Sport Education Model atau SEM. Perlu Ibu Bapak ketahui bahwasanya SEM ini adalah model peran Sport Education, artinya model peran olahraga pendidikan. Di sini bisa Ibu Bapak ketahui tentang turnamen bola voli antar kelas yang nanti akan kita laksanakan sebagai program kegiatan dari Kombel kita. Latar belakang program kegiatan bahwasanya SEM atau Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti menjadi pemain, menjadi wasit, menjadi pelatih, manajer, ataupun penonton. Bahkan lebih luas, peserta didik juga bisa menjadi penganalisis ataupun jurnalis dan sebagainya. Nah, SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, dan aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. SEM bisa menguatkan keterampilan murid, yaitu student agency, dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Memberdayakan murid saat program sekolah yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid.
Yang akan dilaksanakan pada kesempatan program pembelajaran Kaubel ini yaitu adalah turnamen bola voli antar kelas Ban Super 1 di SDN Bang Bayang 1. Hal ini kenapa saya akan membuat program turnamen bola voli, yaitu dilihat dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah, di mana kita memiliki halaman yang cukup untuk menggelar pertandingan. Yang kedua, sarana mengenai permainan bola voli sudah tersedia di sekolah. Kemudian yang ada tersebut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan turnamen bola voli antar kelas itu, mulai dari sarana dan prasarana yang ada dengan alat pendukungnya. Nah, dengan mengadakan turnamen bola voli ini, siswa dapat mencoba dan mengalami kompetensi sebenarnya. Karena SEM itu sendiri kan untuk memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik dalam praktik langsung dalam kehidupan nyatanya. Apalagi sekarang kita memasuki bulan Agustus, di mana di setiap bulan Agustus itu selalu mengadakan perlombaan-perlombaan di tingkat masyarakat. Nah, kenapa saya mengambil proyek untuk turnamen bola voli ini? Salah satunya adalah untuk memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia sebagai ajang kita bersenang-senang. Selain memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada peserta didik, kita juga bisa memberikan aksi nyata kepada mereka supaya mereka bisa berperan langsung dalam sebuah kompetensi atau turnamen. Nah, nantinya dari proyek kegiatan ini akan dihasilkan bahwasanya peserta didik ketika dewasa nanti bisa berperan aktif di masyarakat untuk mencoba mengaplikasikan pengalamannya yang ia perankan ketika di sekolah dasar. Oleh karena itu, kegiatan ini manfaatnya untuk masa depan. Kenapa saya mengambil turnamen bola voli? Ini ada tujuan program yang akan kita capai, di mana program yang pertama adalah satu, sebagai pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai dengan peran yang diminatinya. Yang kedua, itu menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan juga situasional. Yang ketiga, terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Hal itu sesuai dengan motto pendidikan olahraga itu sendiri. Yang keempat, sebagai untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Nah, ini tujuan program kesehatan dan kebugaran siswa itu merupakan salah satu tujuan dari pendidikan PJOK itu sendiri. Yang kelima adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang keenam, penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Tujuan program ini dilaksanakan dan dimaksudkan untuk memberikan kesan kepada peserta didik bagaimana melakukan sebuah turnamen yang dilaksanakan dengan lancar dan mereka bertindak langsung sebagai pemain, peserta, pelatih, manajer, dan bahkan penonton. Selain itu memeriahkan juga nantinya bisa menjadi satu prestasi bagi sekolah. Apalagi diadakannya turnamen bola voli ini karena minat dari peserta didik SDN Bang Bayang 1 yang tinggi akan permainan voli. Karena ketika istirahat saja, bahkan para peserta didik selalu menanyakan, "Pak, pasang net, kita bermain voli." Oleh karena itu, dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik, saya mencoba mengadakan proyek turnamen bola voli antar kelas ini supaya memberikan kesempatan kepada mereka peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Nah, tentu kita juga tahu bahwasanya dalam sebuah kegiatan atau program kegiatan kita harus mengetahui tentang capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan dari setiap tujuan tersebut.
Kita bisa lihat di depan bahwasanya capaian dan tujuan yang ingin dicapai dalam program kegiatan ini yang pertama adalah tentang pemahaman tentang aturan permainan bola voli yang sesungguhnya, sehingga peserta didik nanti bisa memahami bagaimana aturan yang baik dalam mengadakan sebuah turnamen sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan tidak terjadi kekeliruan, kesalahan yang nantinya bisa membuat pembelajaran tersebut tidak efektif. Yang kedua adalah pengembangan keterampilan individu. Tentunya kita tahu bahwasanya bakat dan minat peserta didik dalam permainan bola voli di SDN Bangbayan 1 itu sangat tinggi, sehingga ketika peserta didik mempunyai bakat dan minat yang tinggi, hal proyek ini bisa mencapai tujuan dengan cara mengembangkan keterampilan individu, sehingga peserta didik nantinya bisa lebih berkembang selain dari ilmu pendidikannya, juga berkembang dari prestasinya, karena tujuan dari program ini juga bisa melibatkan prestasi. Yang ketiga adalah pemahaman taktik dalam bola voli. Di sini pun sama bisa dimengerti bahwasanya dalam setiap pertandingan tentu seorang pelatih itu harus memikirkan strategi dan taktik yang tepat untuk memenangkan pertandingan. Nah, itu tujuannya mengadakan kegiatan ini. Yang keempat adalah sportivitas dan kerjasama tim. Nah, sportivitas dan kerjasama tim dalam setiap pertandingan, baik itu bola voli ataupun sepak bola dan pertandingan-pertandingan yang lainnya, sportivitas dan kerjasama tim adalah hal yang perlu, yang harus selalu diterapkan dan juga digunakan. Lalu ada kepemimpinan dan tanggung jawab. Ini perannya nanti bisa dilaksanakan oleh yang lain. Kemudian langkah-langkah seperti apa sih yang akan dilaksanakannya? Yaitu yang pertama adalah tentang pembahasan yang akan nanti disampaikan dalam technical meeting. Karena kita mencoba SEM, Sport Educational Model, otomatis setiap pembelajaran atau kegiatan dalam sebuah turnamen aslinya itu harus diadakan, seperti hanya technical meeting sebelum turnamen atau pertandingan dilaksanakan. Diadakan technical meeting. Yang kedua, latihan dalam pengelolaan musim, di mana sebelum melaksanakan kegiatan turnamen, anak-anak pasti berlatih terlebih dahulu. Yang ketiga, menganalisis pertandingan bola voli dalam sebuah turnamen. Kemudian yang keempat, penyelenggaraan turnamen bola voli yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dan dalam serangan ataupun pertahanan. Itu pun salah satu bentuk yang harus dipersiapkan oleh peserta didik dalam acara program kegiatan ini. Dan yang kelima adalah pemilihan peran dalam tahap afiliasi, di mana nanti peserta didik akan diberikan peran sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya masing-masing. Kemudian di sini peran. Nah, peran di sini yang pertama, siswa yang menjadi panitia, di mana karena SEM, Sport Educational Model, yaitu untuk memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik. Oleh karena itu peserta didik nanti yang akan menjadi panitia langsung. Bagaimana peran kita sebagai pendidik? Apakah kita berperan? Makanya di sini saya berkolaborasi dengan ibu bapak wali kelas dan juga dengan ibu bapak kepala sekolah dan juga bapak guru agama untuk berkolaborasi dalam meningkatkan pembelajaran, khususnya mengenai kegiatan proyek SEM turnamen bola voli ini. Peran siswa yang menjadi panitia, kemudian siswa juga yang menjadi peserta atau pemain nanti antar kelas. Kemudian siswa yang menjadi pelatih atau manajer. Kemudian siswa juga yang menjadi wasit, hakim garis. Lalu siswa yang menjadi peran lainnya seperti jurnalis, bahkan penonton. Yang lainnya yang tidak ikut bisa menjadi penonton. Itu juga peran serta. Lalu peran kita apa dalam kegiatan ini? Bapak kepala sekolah berperan langsung sebagai penanggung jawab. Berarti otomatis bapak sekolah nanti bertanggung jawab terhadap program pelaksanaan ini. Saya sendiri, guru mata pelajaran olahraga, nanti berperan sebagai fasilitator, yaitu menjembatani para peserta didik dalam hal kegiatan ini. Lalu ibu bapak guru selaku pengawas di sini selaku guru kelas melakukan pengawasan terhadap peserta didiknya masing-masing. Nah, kemudian yang keempat adalah lini masa. Lini masa ini sama halnya dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Di sini sudah runtut dijelaskan bahwasanya tanggal
pelaksanaannya itu yaitu tanggal 23 dan 24 Agustus tahun 2024, karena kita akan mencoba memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Namun selain itu, karena saya ingin memberikan gambaran nyata, otomatis kita kasih waktu tanggal 19 sampai tanggal 21 Agustus itu sebagai tahap pendaftaran bagi peserta didik yang mau ikut melaksanakan turnamen. Yang kedua, tanggal 22 Agustus itu diadakan technical meeting sebelum pertandingan agar peserta didik mampu berperan lebih aktif dan juga mampu menguasai aturan-aturan yang nanti akan diterapkan dalam turnamen itu sendiri. Yang ketiga, tanggal 23 dan 24 Agustus itu sebagai hari pertandingan, dan tanggal 24 Agustusnya nanti terakhir penutupan langsung babak final. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam Kombel itu sendiri. Di sini program kegiatan yang dilakukan ini termasuk dalam kegiatan kurikuler atau kokurikuler. Berbeda dengan mitra kurikuler, yaitu pembelajaran PJOK yang sering saya laksanakan. Kokurikuler ini masih berada di lingkup intrakurikuler, namun waktunya bukan di luar jam pelajaran seperti halnya ekstrakurikuler. Jadi program ini merupakan program kegiatan kokurikuler. Murid yang terlibat yaitu mulai dari kelas tinggi karena tidak mungkin dilaksanakan oleh kelas rendah. Makanya di sini yang terlibat adalah kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan untuk memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan SDN Bangbayang 1, yaitu dari mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Agustus. Kemudian Kombel atau KBS yang menjadi lokomotif adalah Kombel Batsumber 1 atau Kombel kita sendiri, yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru mapel sebagai fasilitator, guru mapel PAI berperan sebagai pengarahan IT terkait publikasi, dan guru kelas berperan sebagai pengawas. Kemudian mitra dengan wali kelas sebagai koordinator juga, karena wali kelas yang nanti akan menjadi pengawas dari setiap masing-masing kelas. Jadi dikaitkan sebagai koordinator dari masing-masing kelas. Kemudian kepanitiaan, peserta dan pihak lainnya yang terlibat yaitu berasal dari murid dan sponsor dari orang tua murid, karena ada orang tua murid yang terlibat dalam kegiatan ini. Oke. Lalu selanjutnya bisa kita lihat di sini adalah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Tentu saya pribadi dalam membuat proyek kegiatan turnamen bola voli antar kelas ini yang menggunakan Modasem terkait pasti saya pribadi melihat bagaimana aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Di sini yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya sejumlah total 11 orang. Di mana di sini terdapat kepala sekolah 1 orang, wali kelas itu 8 orang, guru pelajaran PAI 1 orang, dan guru mapel PJOK saya sendiri 1 orang. Jadi ada 11 orang guru yang kualifikasinya itu sudah S1 semua. Yang kedua, murid yang berjumlah 238 orang, baik itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Masing-masing kelas nanti akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, dan juga penonton. Yang ketiga, sekolah memiliki halaman sekolah yang cukup untuk bisa dipakai lapangan bola voli. Seperti halnya kita sudah ketahui bahwasanya lapangan ini bisa dijadikan untuk lapangan kegiatan. Yang keempat, sekolah memiliki jaringan internet yang baik untuk melakukan live streaming pertandingan, karena kegiatan nanti itu akan dilaksanakan secara live streaming juga, sehingga bisa memberikan publikasi kepada masyarakat luas bahwasanya sekolah kita mengadakan sebuah turnamen bola voli antar kelas untuk memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kelima adalah sarana dan alat yang tersedia sudah memenuhi untuk melaksanakan turnamen bola voli, mulai dari bola dan jaring, scoring board dan peralatan lainnya bisa disesuaikan dengan peralatan yang ada. Kemudian selanjutnya rencana evaluasi. Setelah pelaksanaan kegiatan, tentunya saya pribadi merencanakan bagaimana evaluasi yang akan kita laksanakan dari program kegiatan ini.
Di sini ada 6 tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan tersebut harus dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir kegiatan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Nah, beberapa hal yang harus dievaluasi. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran itu sendiri. Di sini yang harus dievaluasi dari tujuan pembelajaran ini adalah meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Apakah sudah tercapai atau belum hal yang kita inginkan dalam kegiatan turnamen ini. Yang kedua adalah umpan balik dari murid, yaitu tentang pengalaman dan pembelajaran SEM, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Kita bisa bertanya kepada peserta didik bagaimana pengalaman yang sudah mereka laksanakan dalam kegiatan. Yang kemudian yang ketiga adalah refleksi dari guru. Tentunya selain peserta didik, di sini pun guru berperan sebagai pengawas. Otomatis nanti refleksi terhadap guru bisa dilaksanakan dengan bagaimana terhadap perencanaannya, pelaksanaannya, dan pengelolaan SEM itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah evaluasi kinerja tim. Karena di sini meninjau dari kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM, yaitu kita merupakan satu tim dalam kesatuan kombal atau komunitas belajar. Yang kelima adalah evaluasi penerapan konsep fair play. Meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terintegrasi baik dengan selama pelaksanaan, mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Kemudian yang keenam adalah evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, yaitu melihat dari efektivitas, keaktifan murid yang terlibat sesuai dengan perannya. Oke, yang selanjutnya di sini tentang kemungkinan tantangan. Di sini saya mencantumkan 6 kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi dalam proses pelaksanaan turnamen bola voli yang dilaksanakan nanti. Bahwasanya kita harus melihat pengelolaan waktu. Tantangannya di sini mungkin dalam waktu pasti jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Itu pasti karena setiap kelas itu kelas 456 mengirimkan 2 perwakilan ataupun lebih. Jadi pasti waktu pelaksanaan itu akan padat. Nah, kita bagaimana nanti cara solusinya gitu. Yang kedua adalah faktor alam atau cuaca. Karena kita menggunakan lapangan outdoor akan sangat terpengaruh dengan cuaca. Apalagi sekarang musim hujan, itu bisa menjadi salah satu kendala juga bagi kita. Yang ketiga adalah motivasi peserta. Karena peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan selama turnamen. Kemudian yang keempat adalah manajemen tim, yaitu kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian, atau konflik antar pemain. Karena setiap pemain itu pasti setiap peserta didik mempunyai kemampuan yang berbeda, sehingga ketika bermain mungkin ada kesalahan atau kegagalan yang mereka buat, sehingga ada sedikit intrik atau terjadi perselisihan di dalam grup atau tim tersebut. Yang kelima adalah evaluasi dan umpan balik. Di sini memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Dan yang terakhir keenam adalah keterlibatan orang tua dan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan juga dukungan peserta. Di sini kita bisa lihat dari kemungkinan tantangan ini, pasti setiap tantangan, setiap sesuatu hal yang hambatan itu pasti ada solusinya. Nah, kemungkinan tantangan ini saya sendiri pun sudah memikirkan bagaimana solusinya. Yang pertama mengenai penjadwalan atau pengelolaan waktu. Di sini bisa penjadwalan itu dilaksanakan dengan efisien. Bagaimana pelaksanaan yang tadinya aturannya seperti itu mungkin nanti bisa dimodifikasi untuk penjadwalan yang efisien. Yang kedua mengenai faktor alam cuaca. Karena kita menggunakan lapangan outdoor, kenapa tidak suatu saat ketika misalkan ada hujan melanda, otomatis kan pelaksanaan tidak bisa dilaksanakan, bisa menggunakan ke lapangan indoor. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Ketika peserta didik lelah,
atau capek bisa diberikan motivasi tambahan melalui yaitu pengakuan dan pujian dari guru sebagai wali kelas atau pengawasnya, dan juga dari saya pribadi sebagai fasilitatornya. Kemudian yang keempat adalah dari manajemen tim itu sendiri, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik adalah solusi utama jika terjadi konflik antar pemain. Yang kelima adalah memberikan umpan balik secara individual untuk setiap peserta. Di hal ini yaitu untuk memberikan solusi kepada evaluasi dan umpan balik. Yang keenam adalah mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan program, karena di sini melibatkan orang tua dan komunitas itu sendiri. Nah, mungkin itu yang dapat dipaparkan dari program tujuan dari pelaksanaan SEM Sport Education Model Turnamen Bola Voli Antar Kelas Batsu Bersatu. Hal ini merupakan salah satu agenda atau program kegiatan dari saya sendiri selaku mata pelajaran PJOK untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun hari ini dikumpulkan kita bisa berdiskusi terkait dengan pelaksanaan itu sendiri. Mungkin itu yang dapat dipaparkan dalam agenda hari ini. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada MC, kepada Bunda dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusef yang telah memaparkan program kerja Kombel kita. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan diskusi bersama. Dipersilakan kepada Ibu Bapak Guru sekalian jika ada yang mau bertanya tentang pemaparan program yang sudah disampaikan barusan. Ada yang saya ingin tanyakannya Pak Yusef mengenai tadi pertanyaannya, yaitu program kerja ini kan merupakan turnamen bola voli dengan menggunakan model SEM ya. Nah, apakah peserta didik mampu menjalankan kegiatan ini sedangkan mereka itu berperan langsung dalam kegiatan tersebut, baik itu sebagai pemain, wasit, pelatih ataupun penonton itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Apakah mereka mampu memerankan? Karena di sini kan dituntut SEM itu ya mereka berperan aktif, baik itu sebagai pemain, pelatih, bahkan penonton itu sendiri. Nah, di sini saya pun mencoba memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada peserta didik, khususnya kepada panitia. Nanti saya akan serahkan tidak hanya kepada siswa kelas 4, tapi juga di sini peran serta yang menjadi panitia itu lebih menitik beratkan kepada siswa kelas 6. Namun ketika kelas 5 dan kelas 4 mampu, mereka pun akan dilibatkan karena proses ini untuk kegiatan pendidikan bagi mereka. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana, apakah bisa itu berperan besar ini? Insya Allah jika kita mau berusaha, kita menanamkan mengenalkan program ini kepada mereka, mereka bisa dengan keyakinannya. Karena saya pribadi pun ketika memberikan pelajaran olahraga kepada mereka, mereka kadang suka, Pak pinjam duit biar saya jadi wasit. Nah, itu pun sudah salah satu halnya sudah memberikan gambaran langsung kepada mereka bagaimana menjadi seorang wasit. Nah itu, kemudian untuk yang lainnya peran panitia itu kan tidak hanya wasit, tapi mereka berperan juga sebagai pelatihnya seperti apa, memahami aturan-aturan yang dalam permainan turnamen tersebut. Apalagi turnamen, yang namanya turnamen itu pasti pertandingannya penuh intensitas tinggi, di mana setiap antar kelas pasti ingin menang dan mencapai prestasi. Oleh karena itu peran serta ini bisa didukung dengan pengawasan dari ibu bapak sekaligus. Apalagi di sini wali kelas juga diikut sertakan berperan aktif dalam program ini. Dan tentunya program ini merupakan komunitas belajar kita
dari program Kombal kita untuk meningkatkan mutu pendidikan kita dan juga pembelajaran dari peserta didik. Mungkin pembelajaran SEM yang ada ini hanya saya pribadi pun SEM ini mengenal di kegiatan pelatihan PKG PJOK. Karena SEM Sport Education Model ini itu memberikan gambaran kita saya pribadi sering memberikan model pembelajaran ini, namun saya pribadi tidak tahu namanya. Ketika peserta didik, Pak, saya jadi kiper, Pak, saya jadi pemain, Pak, saya jadi wasit, itu adalah salah satu model SEM. Ibu bapak pun di kelas mungkin merasakan ketika mereka mampu, Pak atau Ibu, saya menjelaskan di depan, itu kan mereka berperan sebagai seorang guru. Nah itu pun sama SEM model pembelajaran. Mungkin kalau di olahraga itu SEM, mungkin di pelajaran guru kelas itu berbeda lagi model pembelajarannya. Mungkin seperti itu yang dapat dijelaskan. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Cukup sekian. Alhamdulillah, acara diskusi Kombal pada kesempatan siang hari ini sudah kita laksanakan dengan penuh semangat. Semoga program kerja yang barusan dipaparkan mengenal program kerja Pak Yusef dalam kegiatan PKG PJOK tahun 2024 khususnya untuk meningkatkan peran peserta didik dalam pembelajaran PJOK di sekolah SDN Bang Bayang 1 ini. Baiklah, kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian Ibu, Bapak Dewan Guru sekalian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.